sudah iPhone 12 Pro Max gitu kan, itu mungkin kan juga mumpuni untuk scan barcode itu. Tapi kalau misalnya di daerah ya, misal di pinggiran, di Kota Blora, pinggiran hutan jati ya, di sini kan banyak hutan jati, itu mungkin kurang cocok gitu ya. Jadi saya apresiasi itu luar biasa Pak Mevul ya. Dan selanjutnya terakhir Bu Terima Mica. kasih. Ya, kami silahkan monggo Bu Mica. Siap. Saya melanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada suaranya yang lain, ayo dijawab. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mohon ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wahyu dipimpin berdoa. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan selamat pagi kepada cikgu kita. Selamat pagi Bu. Kita kan di Indonesia ya, jadi Bu Guru ya, jangan cikgu ya. Nah, iya, Malaysia ya. Anak-anak, hari ini hadir semua ya. Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, anak-anak sebelum kita. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rumahnya kebanjiran. Lilia Bu kebanjiran. Oh, Lilia. Kasihan ya. Ya, rumah kebanjiran. Nanti tengok ya sama-sama. Apa dulu Lilia hadir loh ya kamu ini semuanya. Nah ya, oke. Nah, ini sukanya pada ngarang ini udah lanjut sekalian jangan berulang-ulang. Iya. Ngarang ini. Ibu lanjutkan ya, gantian. Jadi kalau waktunya Ibu berbicara, kalian tolong diam sejenak, ya, biar Ibu yang melanjutkan. Nanti gantian, ada waktunya Ibu yang berbicara, kalian yang diam, oke? Nah, anak-anak, ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Nah, ada yang ingat tidak? Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Coba, Rate. Ya Bu, kemarin kita belajar membacakan jenis-jenis buku Bu, buku fiksi dan non-fiksi. Membacakan, membandingkan, ya, membandingkan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, Ibu bagikan presentasi kali ini ya, tolong disimak. Sudah terlihat? Sudah Bu. Tolong Nanda dibacakan. Gimana? Membuka gerbang Anda. Membuka gerbang dunia. Menentukan. Ayo dilanjutkan Anda. Buku non-fiksi. Nih, coba dilanjutkan Lilia. Enggak fokus Bu, saya Bu. Oh, enggak fokus. Coba Eni. Mikir banjir. Oh, mikir banjir. Iya, mikir banjir. Coba Ratna. Ini mana ini? Iya Bu, siap. Ya Bu, saya Bu. Saya saja Bu yang baca. Ya. Ratna dulu, Ratna. Ya, dulu. Ratna, silakan. Nanti ya. Buku non-fiksinya, contoh karya buku non-fiksi berdasarkan jenisnya itu ada biografi, buku pelajaran, buku motivasi, buku literatur, ensiklopedia, makalah, artikel, dan jurnal. Kemudian Ibu lanjut ya, coba Sultan dibaca. Belajar menganalisis. Yang mana Bu? Menganalisis. Ya, ini. Menganalisis. Iya, ini. Salah satu yang paling penting ketika menulis buku non-fiksi adalah semua unsur-unsur harus ada dalam buku. 1. Sampul. 2. Rincian. 3. Judul. 4. Isi. 5. Penyajian. 6. Bahasa yang digunakan. 7. Sistematika penulisan. Sudah Bu? Oh iya. Dapat coklat ada Bu ini? Dapat coklat nanti ya kalau pulang sekolah ya. Ibu beli dulu ya nanti ya. Bagus Sultan ya, sudah membacakan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham mengenai materi pembelajaran kita kali ini, yaitu yang menganalisis unsur-unsur buku
non-fiksi, Ibu akan membagikan LKPD ya, yang sudah Ibu bagikan di grup kelas. Kemudian ada juga buku non-fiksinya kita berupa buku digital ya. Jadi di buku digital ini akan melatih kalian bahwa HP yang kalian miliki atau gawai yang kalian miliki itu bisa kalian memanfaatkannya dalam hal-hal yang positif. Pada enggak konsentrasi ini, ayo semangat dulu ya. Ya, Bu. Kalau kita semangat ya, semangat ya hari ini ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Kita bagi kelompok dulu ya. Ibu yang menentukan atau kalian sendiri yang menentukan? Pilih sendiri boleh, Bu. Sendiri, Mau Bu. pilih sendiri ya. Ya, biar kalian pilih sendiri, oke. Tapi harus bertanggung jawab ya, menyelesaikan tugasnya ya dalam kelompok ya. Iya, Bu. Ya, oke. Tugasnya sekarang sudah Ibu bagikan di grup WA masing-masing. Oke. Ibu beri waktu satu kelompok tadi 4 anak ya. Iya, Bu. Satu kelompoknya 4 anak ya. Iya, iya. Oke. Kelompok 1 siapa tadi? Oke. Eni, ya, Bu Eni. betul. Bu Eni ya, kelompoknya Bu Eni, kelompoknya Eni ya. Kemudian kelompok 2 ada kelompoknya Wahyu, kelompok 3 ada kelompok Ratih, dan kelompok 4 ada kelompoknya Riana. Nah, Ya, Bu. sekarang coba Ibu beri waktu 20 menit ya untuk menganalisis unsur-unsur yang ada dalam buku non-fiksi. Judulnya apa? Ratih, coba. Judulnya apa ya, Bu, tadi? Ayo, Ratih, konsentrasi. Ratih. Aku terbatas tapi tanpa batas. Oke, nah sekarang coba kalian analisis ya dalam kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, waktunya 20 menit. Yuk, dari hasil analisis ada yang ditanyakan tidak? Ada kesulitan? Belum. Ayo, Oke. Bu, isinya, Bu. Apa? Isinya Isi, kalian ya. Isinya itu ada di bagian sinopsis. Sinopsis bukunya itu biasanya ada di halaman belakang. Nah, kebetulan buku yang kalian baca itu tadi sinopsisnya ada di bagian belakang buku atau di cover paling belakang. Ya. Coba dibaca ya. Itu bagian isinya. Oke? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompoknya Eni, coba. Ya, Bu. Semua atau hanya beberapa, Bu, yang Beberapa saja. Aja ya, Bu. Ya, 2. ya. Unsur buku non-fiksi. Yang pertama covernya, Bu. Isinya pada sampul buku non-fiksi terdapat berbagai informasi terkait judul, penulis, dan penerbit. Ulasannya, judul buku Aku Terbatas Meski Tanpa Batas. Penulisnya Yang lain diperhatikan. Ayo, yang lain diperhatikan. penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang kedua, rincian subah buku. Isinya, rincian subah buku berupa informasi yang memudahkan pembaca dalam memahami isi buku. Untuk ulasannya, dulu aku tembok, mengisahkan tentang... Kok tembok? Ayo, Ratna coba dibaca. Tomboy. Dulu aku tomboy. Tomboy, Bu. Ini tadi Nanda salah nulis. Dulu aku tomboy, mengisahkan tentang kisah Julia Dwi Kustari yang suka menyusuri sungai mencari ikan dan suka memanjat pohon. Itu saja, Bu. Yang lainnya teman ya, Bu. Yang lainnya kelompok. Ya, coba kelompoknya Nanda. Nanda kan satu kelompok. Nanda Ini- tidur. Nanda tidur, ayo coba tadi kan sampai sudah mana sudah Eni, sekarang Sampai mana Nanda itu? biar nanti dalam kerja Oke, kelompoknya itu siap, punya siap. tanggung Saya jawab sudah mengerjakan, masing-masing. tenang aja. Kelompok saya sudah mengerjakan. Wait. Untuk judul babnya ya, ini berisi gagasan utama pada Kegawean. materi akan dipelajari atau diberi Tadi bahkan. kan Bunda Mila ya siap-siap aja, ada apa-apa. Terus Ayo Eni. judul babnya ini ada dulu aku tomboy, aku dan kegiatanku, aku ingin naik pesawat, no pain no gain. Terus alhamdulillah aku juara. Kemudian diisi bukunya ada tulisan yang berisi cerita dari kejadian yang dialami tokoh dalam buku.
Ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Yulia Dwi Kustari yang berhasil menjadi juara 1 lomba KIR nasional. Saya baru sampai itu, Bu. Oke, bagus ya. Coba sekarang Terima Nina. kasih. Nina, coba ayo konsentrasi kelompoknya Nina. Tidur Bos Lina, Bu. Oh, Nina tidur Nina terus pengen ini. pulang, Bu. Di jam terakhir ya tetap harus semangat Cah ya. Coba Nina, kelompoknya Nina. Atau kelompok yang lain, coba. Saya, Bu. Kelompoknya Sultan ya. Ya. Tadi sampai mana, Bu? Sampai Ya. ada yo, bilang ya. Oh, judul. Berarti saya isinya ya. Ya. Isinya tulisannya Sultannya berisi nggak fokus cerita ini. dari kejadian yang dialami tokoh dalam buku. Kemudian ulasannya mengisahkan tentang perjalanan hidup Yulia Dwi Kustari yang berhasil menjadi juara 1 lomba KIR nasional. Ya KIR ya? Iya, Betul nggak? karya ilmiah remaja. Oke. Ya, Ya. bagus. Udah ya, cukup ya itu ya. Ya, ternyata kalian bisa ya menganalisis dari unsur-unsur yang ada dalam buku non-fiksi. Dari Bu, yang boleh tanya sesuatu nggak? Ya, Bu, boleh tanya silakan sesuatu nggak? Sultan. Kenapa ya aku kalau di kelas ini dadaku sesak, Bu? Kenapa? Coba ada yang bisa bantu Karena- jawab. mulai Mulai Paru masih nafasku ada Emin. di Ibu Mica. Iya. Ya, Sultan mulai Semua sudah gombal bisa tuh, terus semua ya. gombal. Semua cewek ini gombal terus. itu. Iya, oke. Ibu korban Nah, kesekian. banyak loh Bu Mica. apa? Gombil. Banyak. Pacarnya banyak Bu Mica. Jangan gitu. Oh, Lanjut, jangan Bu, lanjut, gitu, lanjut. enggak sopan. Oke Ini ya. ngefans sama Bu Mita ini. Oh, nih, oke lanjut ya, Ibu Semangat lanjutkan ya. Belajar. Ya. Ya, Ibu lanjutkan ya. Nah, setelah kalian mempelajari unsur-unsur buku non-fiksi itu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan apa? Ayo, dari yang sudah kalian pelajari itu tadi. Ayo, Kesimpulannya. Sultan coba. Ya, Sultan. Ayo, di jam terakhir, lagi ayo tetap nih, Bu? semangat loh ya. Ya, coba. Wah. Kesimpulannya, Bu? Ya, kesimpulannya apa coba? Kesimpulannya apa ya tadi ya? Saya nggak memperhatikan nih yang awal nih. Mungkin yang lain dulu, Bu. Nanti saya menyusul, Bu. Ratna mungkin bisa nanti. Kesimpulannya unsur Iya. buku non fiksi. Oke, silakan Bu Rati. Ya, unsur buku non fiksi itu ada cover, ada rincian subbab, ada judul subbab, ada isi, ada cara penyajian, bahasa, terus sistematika, Bu. Oke, bagus. Nah, anak-anak berarti kalian sudah bisa ya menganalisis dari unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, dari pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini, bagaimana rasanya? Perasaanmu bagaimana hari ini? Apa yang Senang, Bu. perlu Ibu Belajar. belajar Semangat kali ini? karena gurunya. Ya, Bu. masih tetap semangat ya. Oke, nah, Nah, besok di kelas ini lagi ya, Bu ya. iya, siap. Nanti setelah kalian belajar menganalisis secara kelompok, nah tugas berikutnya, coba kalian nanti pinjam buku di perpustakaan. Coba boleh pinjam Bebas, Bu. buku, iya bebas, boleh pinjam buku fiksi atau non fiksi. Kemudian kalian menganalisis seperti yang sudah kalian lakukan dalam kegiatan berkelompok tadi. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar meresensi buku ya, buku non fiksi yang sudah kalian baca pada hari ini. Jelas ya? Jelas. Nah, karena jelas, coba sekarang tempat duduknya dikembalikan ke tempat duduk semula untuk menerima pembelajaran yang berikutnya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Bu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat Bu Mica. Oke, ceria ya pembawaannya, jadi siswanya itu bisa semangat gitu. Kayaknya yang ceria pas Sultan doang. Kalau itu Resia, oke. Dunia semangat. Pak Tri Mulyono, monggo Bapak. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Sultan. Saya setuju dengan Pak Sultan ya. Ya, ceria. Ya, saya tidak tahu yang ceria Pak Sultan apa Bu Mica. Semangat Bu mengikuti pembelajaran Bu saya, kalau gurunya gini. Salah Jadi pengen- satu
pengen jadi muridnya Pak. Ini Pak, saya Pak. Ya, salah satu pelajaran ya yang ada pada Bu Mica adalah S3 ya. S3-nya dapat. S3-nya dapat. Ada senyum, ada salam, dan ada sapa. Ya. Lihat saja misalnya senyumnya, senyum 23 ya. Senyum 23, senyum 33. Ya, ke kiri 3 cm, ke kanan 3 cm. Kemudian tidak menyembunyikan wajah. Ya, tatapannya lurus ke depan, diarahkan ke siswa. Ya, jadi guru mah seperti itu, jangan wajahnya disembunyikan. Ya, jangan senyumnya disembunyikan. Matanya juga diperhatikan. Ya, maaf ini ya, maaf, matanya juga lurus, tajam. Kemudian dengan bahasa tubuh yang ikut mendukung ya apa yang disampaikan. Jadi kejelasan materi itu tidak hanya didukung oleh bagaimana pengucapan, tetapi juga dengan bahasa tubuh. Dan yang tidak kalah menariknya adalah well groomed. Ya, jadi pakaiannya well groomed. Ada serasi ya antara kerudung dan bajunya. Kalau bajunya kembang-kembang, kerudungnya jangan kembang-kembang, polos ya. Atau sebaliknya, kalau kerudungnya kembang-kembang, baru bajunya polos. Nah, ini adalah perpaduan ya antara perform ya dengan penampilan. Ya, karena apa? Tidak cukup materi ya. Materi saja tidak cukup dalam kegiatan pembelajaran, materi saja tidak cukup. Artinya pengemasan materi yang menarik aja tidak cukup, tetapi bagaimana menyampaikan materi itu didukung dengan tadi faktor ekspresi ya, faktor ketiga senyum, sapa, salam. Ya, kadang-kadang ini hal sederhana ya dan murah, tetapi tidak semuanya bisa. Nah, bagaimana untuk bisa ya latihan, latihan ya dengan sadar harus latihan. Ya, inilah tantangan yang harus dimiliki, harus dipunyai oleh seorang guru, khususnya guru abad 21. Saya kira itu masukan dari saya, Pak Sultan. Saya kembalikan. Matur suwun Pak Tri. Oke, sami-sami. Ya, terima kasih Pak Tri. Pak Waluyo Setiaji, kami silakan, monggo Bapak. Ya. Suasana yang menyenangkan itu harus dimiliki harus ada di dalam kelas yang pertama ya. Jadi suasana yang menyenangkan itu bisa didapat ya dari bagaimana guru berinteraksi dengan siswanya di kelas, tidak hanya berinteraksi secara verbal tetapi juga dengan gestur non verbal ya, dengan menyapa, mungkin memperhatikan setiap siswa ini. Jadi ada pengertian kelas ya, luar biasa itu mengondisikan kelas, menguasai. Nah, dalam artinya menguasai itu bukan berarti mendikte, menjadi diktator, menjadi penguasa, tetapi di dalam kelas kan selalu mungkin ada kasus tadi yang dicontohkan muridnya ribut dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana mengatasinya? Ini yang memang kita harus berlatih ya, dan tentunya kita tidak bisa menyampaikan materi pelajaran kalau kelasnya memang belum terkondisikan, belum kita kuasai. Sehingga di dalam ini sangat penting ada kita mengetahui jumlah siswanya, kemudian mengetahui kesiapannya ya, dengan menyapanya dan seterusnya. Ini tadi sudah ada semua pada Bu Mica ya. Ya, jadi memang perlu sekali ini komunikasi yang non verbalnya ini perlu muncul. Kalau verbal jelas ya, guru menyampaikan materi, namanya apa, memanggil ya, menyapa siswa, tapi non verbalnya muncul tadi dengan muncul bahasa intonasinya, kemudian ya gaya di dalam menyampaikannya ya, ini
nanti memang perlu sangat dimunculkan ketika di dalam kelas yang sesungguhnya, sehingga suasana ini bisa siswa nyaman, merasa santai. Di samping nanti model pembelajaran yang digunakan juga mendukung untuk itu. Oke, Bu Mika, selamat ya, dan semuanya kira-kira sudah siap semua untuk melaksanakan. Karena sebenarnya sudah dipraktikkan di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak. Ya. Bapak. Terima kasih Pak Wali. Ya, sudah cukup Pak, semua sudah prior teaching, ya. Alhamdulillah 12 mahasiswa Pak Tri. Kemudian untuk selanjutnya agendanya apa nggih Pak Tri? Monggo. Agendanya berarti tinggal menunggu dari ini jadwal yang berikutnya. Oh iya Pak. Untuk tahap ini kan Ya, ya, betul. tinggal menunggu jadwal dari PPG ya, dari tim PPG. Ya. Kalau boleh tahu Pak, mohon sedikit dijelaskan paparan mengenai ujian komprehensif Pak, secara teknis dan caranya nanti seperti apa Pak? Ujian komprehensif. Iya. Ya, ujian komprehensif. Itu ya praktek mengajar ya. Nah, itu kurang tahu Pak. Iya, kompre itu kan praktek mengajar. Jadi Bapak Ibu mengajar, ya nanti setelah itu akan ditanyakan, ya akan ditanyai ya, beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, entah itu materinya, ya bukan pengajar, Bapak Ibu akan mempresentasikan RPP. Ya, Oh akan gitu. ya presentasi RPP, kemudian akan ditanyai berbagai hal mengenai materi yang sudah pernah diterima. Ya, jadi keseluruhan ya, mulai dari pedagogik ya. Ya, jadi semua materi yang pernah saudara terima, menyangkut tentang RPP, ya tentang perencanaan pembelajaran, tentang pelaksanaan itu. Ya, jadi materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari, yang sudah Bapak Ibu baca, ya nanti. Tapi khususnya berkaitan dengan tadi materinya, metodenya, modelnya, kemudian pendekatannya, itu kemudian berkaitan dengan saintifik ya tadi pendekatan, berkaitan dengan tipek ya, kemudian itu istilah-istilah yang ada Bapak Ibu harus benar-benar memahami, termasuk berkaitan dengan kurikulum 13, kurikulum Merdeka ya, misalnya proyek pelajar Pancasila itu meliputi tema apa saja. Nah, itu Bapak Ibu harus memahami itu. Ya, itu isi dari ujian komprehensif. Ya Pak Tri, terima kasih. Untuk pengujinya Pak, nanti Pak Tri dengan Pak Wali atau beda dosen Pak? Saya kira nanti berbeda ya, berbeda dosen yang lain. Nanti yang jadwal dari panitia, dari prodi. Ya, kami tinggal melaksanakan aja. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih. Pak Mungkin Tri. Pak Walo ya atau Bu Nanda? Oh iya, mohon maaf Pak Tri mau menanyakan terkait tadi untuk kompre. Tadi kan disampaikan bagaimana RPP kita, model apa yang kita gunakan. Itu nanti kita membuat baru lagi. Artinya kalau kemarin kan mungkin kita belum puas ya Pak, sebenarnya pengen merevisi kayak gitu, membuat baru lagi atau memakai RPP yang kemarin Bapak? RPP yang sudah ada aja. RPP yang sudah ada, karena itu hanya sebagai dasar aja, dasar untuk pertanyaan. Mungkin akan bertanya tentang metodenya, akan menanyakan dengan modelnya, akan menanyakan dengan materinya gitu. Oh, jadi tidak membuat lagi ya Pak ya, mungkin mau diperbaiki kayak gitu enggak? Iya. Tapi nanti secara khusus nanti Bapak Ibu akan dikumpulkan dulu ya, diberikan pengantar oleh panitia tim PPG ya sebelum nanti mengikuti ujian komprehensif. Oh, enggak, Pak. Apa yang harus dipersiapkan ya. gitu. Cukup Bu Nanda, Bu Wahyu silakan Bu Wahyu monggo. Inje, izin bertanya Pak Tri, besok itu untuk kompre itu memilih salah satu atau nanti dua-duanya nggih RPP yang dipakai niku untuk ujian komprenya? Salah satu Bu, salah satu. Oh nggih. Iya. Oh nggih. Nggih Bapak. Jadi nanti yang dipersiapkan hanya satu itu nggih Pak, satu aja ya, satu aja. Itu hanya dasar kok, hanya dasar aja. Nggih.
Nggih, Bapak. Terima kasih Pak Tri. Ya. Ada lagi yang lain, monggo silakan. Kalau tidak ada Pak Waluyo, kami silakan Pak Waluyo, monggo. Mungkin ada tambahan Pak untuk modal kita kompre. Ya, modalnya yaitu nanti berkisar dari mulai penentuan masalah ya sampai solusi sampai rencana aksi yang dibuat, sehingga silakan Bapak Ibu pilih RPP-nya yang nanti mau diujikan ya. Jadi yang menguji yang jelas bukan Pak Dr. Tri, nanti yang berbeda mungkin ya, bukan kelompok sendiri ya yang menguji dosen. Jadi silakan dilengkapi, barangkali belum lengkap ya, termasuk lampirannya ya, termasuk apa namanya yang kemarin kita bahas langkah-langkah dan sebagainya. Terus kaitannya dengan, karena ini kan kaitan dengan solusi, kita menentukan solusi di dalam RPP itu mana dibuktikan. Gitu. Mungkin nanti menjadi pertanyaan. Jadi silakan dipilih yang menurut Bapak itu paling dikuasai ya, mungkin ya, paling lengkap gitu. Itu aja Pak, silakan Pak. Ya, matur nuwun Pak Wali. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum saya tutup? Tidak ada ya, cukup. Pak Helm? Oh, foto. Ya, Oh iya, Pak Tri silakan. Ya, satu hal, jadi nanti kalau ketika dalam komprehensif menjawabnya jangan ada kesan ragu-ragu ya. Ya cepat gitu. saja ya. Cepat tegas, ada kesan ragu-ragu, bimbang ya jangan. Ya kalau menjawabnya cepat itu kan terkesan memang sudah menguasai. Tapi kalau menjawabnya ragu-ragu, pelan itu kan ya ada kesan wah ini belum memahami. Oh iya. Ya, itu ya teman-teman tips dari Pak Dr. Tri. Teman lagi Pak, ya. Monggo Pak Wali. Tidak boleh menjawab misalnya kata Pak Dr. Tri begini, tidak boleh ya, harus iya ada punya alasan ya. Sendiri, betul ya tidak boleh begitu. Beda kalau kita negosiasi Pak, kalau mau beli motor lu nih dealer kono semuanya lah, bukan seperti itu ya Pak ya. Tidak boleh. Ya, Pak Maiful, Bu Eni halo. kelihatannya mau tanya Bu Eni. Mau tanya Enggak Pak, sesuatu? tidak Pak. Oh, enggak. Oh tidak. Ya, foto bersama Pak Maiful ya, minta tolong ya. Ini saya ada aktif Windows-nya, nanti takutnya nggak enak malah. Pak Maiful ya, diabani Pak. Pak Maiful diaktifkan kameranya. Ya, on cam semua aja. Oh, ya. Berhenti kelihatannya Pak Maiful. Berhenti kelihatannya ya. Atau Bu Mita. Oh itu jalan dah. Minta tolong foto ya, diabani guys. 1. Baik moyo mati itu loh, Cang. Sinyalnya kurang bersahabat, Pak. Oh, gitu. Sering berhenti. Pak Maiful bisa? Foto? Keluar mungkin. Enggak, ini ada, Pak. Udah muncul ini. Sambil saya akhiri, terima kasih Pak Tri Mulyono, MPC sekaligus Pak Waluyo Setiaji, sudah membimbing kami dengan sabar dan juga motivasinya. Semoga nanti kita sukses di Komre dan sampai selesai PPL, UP lulus semua. Amin. Terima kasih Pak Tri dan Pak Waluyo. Saya akhiri. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri dan Pak Waluyo. Semangat. Kasih semuanya. Izin keluar ya. Ya, Pak Tri. Tadi kan sudah foto tadi. Sudah Pak. Terima kasih Pak Tri. Pak Waluyo. Mumpung enak Power Ranger kuil, backingan kuat iki. Udah yuk live persiapan kesempatan ya, jadwal ngisi ini ya. Ngisi perut, ngisi jeding kamar mandi. Izin deh teman-teman. Bapak Ibu.